Contoh lagi, Pak. Ibu dalam pemaparannya, itu kita punya 1057 BUMD. 1057 BUMD ya, Bu. 393 atau hampir 40% diantaranya itu adalah BUMD PDAM. Itu BUMD PDAM loh, Pak, Bu. Dan BUMD PDAM ini, itu di Kementerian PU, itu ada namanya Direktorat Air Minum, Pak. Malah sistem penyediaan air minum dan pipanisasinya atau pengembangan jaringannya, itu malah menggunakan dana transfer infrastruktur fisik malah dari PU, Pak. Saya jadi dari PU itu. Dibangunkan lagi BUMD ini, terkaitannya pipa-pipa dan lain-lain sebagainya. Nah, padahal, Bu, Pak, ini BUMD di bidang PDAM, itu bisnisnya monopoli loh. Swasta nggak bisa masuk di bisnis air itu, Pak, Bu. Nggak bisa. Harus BUMD, harus BUMN. Berarti kan Pemda yang memonopoli bisnis tersebut gitu. Nah, kalau kita bisa menyelesaikan BUMD PDAM ini, Bu, berarti sekitar 40% pekerjaan kita ditambah BPD itu kita sudah bagus, Pak. Berarti bisa hampir 50%. Itu berarti kita bisa mengoptimalisasi dari potensi BUMD kita. Nah, tetapi dari 514 kabupaten kota kita, 323 atau 62,84% ini, itu kan sudah memiliki rencana induk. Nah, ini tolong dikawal, Bu. Tolong Ibu bisa koordinasikan PDAM ini bersama Direktorat Air Minum Kementerian PU untuk kemudian memang menggali, mengoptimalkan apa. Karena ini bisnis monopoli, Bu, Pak. Ini, Pak, jangankan orang bisnis seperti PDAM, Cleo, Le Mineral, Aqua dari Danon, itu pendapatannya triliunan dari bisnis air minum. Itu nggak pakai pipa jualan airnya, Pak. Pakai aqua gelas, pakai botol plastik. Tetapi mereka bisa melakukan penjualan miliaran liter, Pak, air minum tersebut. Ini PDAM dipakai mandi, cuci lah, minum. Nah, ini juga saya kenapa juga agak semangat mengenai BUMD PDAM ini, Pak. Karena Presiden Prabowo punya program makanan bergizi gratis gitu. Kenapa nggak ada minuman gratis gitu loh, pimpinan? Ya, minuman gratis. Pak, Timur Tengah aja, Pak, air laut dirubah jadi air tawar. Buat bendungan sebagian besar, pipa, apa macam-macam, bisa menyediakan air bersih buat warga negaranya dan bisa langsung minum. Kita negara tropis, Pak, dari gunung itu airnya nggak habis-habis. Buat minum aja harus beli aqua gitu loh, Pak. Harus beli Le Mineral apa macam-macam. Nah, ke depan, Ibu, kalau kita sudah beres, khususnya yang BUMD kita yang sehat, PDAM kita ini, kan Direktorat Air Minum itu buat kualifikasi, Bu. Sehat, kurang sehat, sakit. Yang sehat itu 257, Bu. Ibu cek aja data itu. Ibu dorong, Bu, kalau bisa di sekolah-sekolah kita itu SD, SMP, SMA yang memang minimum di tengah kota, tolong Ibu buat pilot project, siswa-siswa kita itu bisa minum gratis gitu loh, Bu. Jadi kalau uang jajannya 20.000 ke sekolah, ya minimum 10.000 itu nggak beli air putih lagi gitu loh, Bu. Jadi siswa habis main bola, main apa gitu sudah bisa minum langsung gitu. Termasuk juga tadi, Bu, selain revaluasi aset, Ibu tolong piutang BUMD itu loh, Bu. Itu banyak juga loh. Nah, cuma maksud saya, selain kita berpikir bisnis, karena BUMD ini sifatnya monopoli air minum ini, tetap juga pelayanan publiknya tetap harus kita atur gitu loh. Karena jangan sampai negara kita, warga masyarakat kita buat beli makan aja susah, nanti ditagih lagi pembayaran uang PDAM yang tinggi. Jadi klasifikasi dan kualifikasinya tetap harus kita pantau. Dan tolong PDAM ini betul, Bu.
dikawal betul. Ada yang minta modal 2 tahun lalu dikasih 10 miliar, minta lagi tahun depan 15 miliar. Nggak habis-habis minta penanaman modal daerahnya, gitu loh. Nah, ke depan pimpinan rapat berikutnya kita sudah harus bisa mendapatkan itu. Karena PDAM ini hampir 40% dari BUMD kita yang tiap tahun menerima penanaman modal daerah dari APBD. Dan ini harus kita ini, karena selain bisa sumber pembiayaan inovatif, ada public service-nya, juga bisa menyerap tenaga kerja yang banyak. Terima kasih Bu Wamen, Pak Dirjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.